Kurangnya literasi keuangan ditambah kemudahan dalam mengakses pembiayaan melalui pinjol dan pay later membuat masyarakat pun terjebak dalam pusaran utang yang tidak berujung. Hal ini tidak jarang membuat para peminjam atau debitur terjerat dalam rantai utang pinjol dan pay later untuk melunasi utang sebelumnya atau biasa disebut dengan istilah gali lubang tutup lubang. Bagaimana cara keluar dari jeratan ini dan apa saja langkah pencegahannya? Kami akan berbincang bersama dengan perencana keuangan Prita Gozi. Selamat pagi Mbak Prita. Mbak Prita, per Maret 2024 OJK mencatat bahwa peminjaman via pay later ini sebanyak ada mengalami peningkatan 23,9% dan untuk tingkat kredit macet 3,15%. Apakah data tersebut masih dalam kategori aman atau sudah dalam masuk taraf mengkhawatirkan? Oke, pada saat kita sebagai perencana keuangan mengomentari data-data seperti itu, maka sebetulnya yang perlu dipahami adalah siapa pengguna dari pinjaman online tersebut. Data yang saya miliki kebetulan adalah mengenai demografi dari pengguna pinjaman online maupun pay later yang terbanyak itu ada di kategori usia rentang berapa. Ternyata rentang terbesar itu ada di usia 19 tahun hingga 34 tahun, di mana rentang usia ini sebenarnya yang mengkhawatirkan adalah adanya sebagian dari mereka yang sebetulnya belum memasuki angkatan bekerja. Jadi terlepas dari bagaimana peningkatan jumlah pemakai pinjol maupun pay later, yang lebih mengkhawatirkan itu sebetulnya adalah ada atau tidak kemampuan dari para pengguna ini untuk membayar kembali dan digunakan untuk apa saja. Ya baik Mbak Prita, tadi disebutkan untuk rentang usia 13 sampai 19. Berarti berdasarkan data Anda ini mayoritas 19 sampai 34 tahun Mbak Valerie. 19 sampai 34 tahun ya Mbak Prita. Berarti Ya. untuk angka ini sebenarnya penggunaan peminjaman online digunakan untuk kebutuhan konsumtif atau produktif? Nah, data yang saya miliki juga ternyata pengguna di demografi ini mostly adalah untuk penggunaan konsumtif. Sebagai contoh, untuk pembelian makanan minuman, lalu aksesoris, fashion, dan juga gadget. Dan juga untuk pengalaman seperti tiket liburan, tiket konser, dan lain-lain. Oke, berarti mayoritas memang digunakan untuk keperluan konsumtif ya Mbak Prita. Dan kalau misalnya bisa kita lihat salah satu yang dikhawatirkan dengan adanya pinjaman online menggunakan pay later ini adalah mereka banyak menggunakan istilahnya gali lubang dan juga tutup lubang. Jadi mereka meminjam utang dari satu perusahaan pinjol untuk menutupi utang sebelumnya. Bagaimana caranya agar bisa terlepas dari jeratan tersebut, Mbak? Oke, paling pertama pada saat kami sebagai perencana keuangan mau membantu mereka-mereka yang memang terjerat pinjaman online sampai dengan platformnya itu bisa sampai 10 platform ya Mbak Valerie. Pertama adalah mereka harus memiliki itikat baik, karena tanpa adanya itikat baik ataupun juga keinginan dari diri sendiri, maka percayalah sama saya apapun strategi yang kita sampaikan juga tidak akan berhasil, karena mereka akan mengambil lagi di kemudian hari. Jadi nomor satu adalah itikat baik dan kemauan dari diri kita untuk bisa lepas dari jeratan tersebut. Yang kedua, kita secara teknis melakukan strategi. Jadi kita urut Mbak Valerie, oh dia punya platform apa saja, lalu saldonya sisa berapa, kemudian ini bunga atau biaya adminnya berapa, dan yang terpenting adalah jatuh temponya di bulan atau tanggal berapa. Nah kita biasanya akan mengurut dari bulan dan tanggal yang paling awal, sehingga kita menghindari diri kita ini akan dikejar-kejar oleh mungkin debt collector maupun dikenakan biaya admin yang lebih tinggi lagi. Jadi kita urut dari yang paling atas, lalu kita mulai berstrategi untuk bagaimana kita membayar yang paling atas sampai dengan ke bawah. Nah yang ketiga tentu saja strategi untuk dari mana nih uangnya untuk membayar. Nah pertama saya biasanya melihat, oke, kamu membeli apa dengan pinjaman online atau pay later tersebut. Katakanlah dia membeli gadget atau bahkan ada yang membeli kendaraan Mbak seperti motor dan lain-lain, itu biasanya kami anjurkan untuk dijual. Walaupun memang mungkin harganya jauh di bawah waktu dia beli, tapi paling tidak dia jadi punya cash untuk bisa membayar kembali pinjaman online maupun pay later tersebut. Lalu nextingnya adalah dia punya aset apa lagi. Nah itu kemudian juga harus kita likuidasi, bukan digadai ya, karena kalau digadai itu sebenarnya akan menimbulkan pinjaman baru. Jadi ini benar-benar memang harus dilikuidasi atau dilepas atau kita bilangnya dijual. Nah kalau ternyata semua ini sudah tidak ada dan ternyata pinjaman online ini masih lumayan banyak juga Mbak, dan itu kasusnya juga terjadi ya, maka memang tidak ada jalan lain selain pihak ini maupun kalau dia sudah berkeluarga berarti dengan pasangannya itu harus memasuki angkatan kerja dan
memang tidak bisa lagi tuh, misalnya, oh dia ibu rumah tangga, kemudian suaminya bilang melarang bekerja, ya nggak bisa lagi. Mungkin untuk selama rentang tersebut, dia harus frugal living, dia harus ikut bekerja supaya bisa membayarkan pinjaman online maupun pay later-nya. Baik, Mbak Prita Zogi, berarti memang ada langkah-langkah yang harus dilakukan agar masyarakat ini bisa keluar dari pusaran gali lubang dan juga tutup lubang. Kita akan lanjutkan perbincangan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Zona Bisnis. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.